Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar kami yaitu tentang komputasi paralel yang bertemakan grayscale. Sebelumnya perkenalkan saya Fauzi Gritno beserta teman-teman saya ada Agani Satria, Angga Prasetyo, Sony Hartono dan Taski Hanifan Amri. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke bahasan topik utamanya, saya akan menjelaskan apa itu paralel computing atau komputasi paralel. Komputasi paralel itu adalah merupakan penggunaan beberapa sumber daya komputasi secara simultan untuk memecahkan masalah komputasi. Nah, suatu masalahnya itu yang akan diselesaikan dipecah ke beberapa bagian. Nah, setiap bagian lagi dipecah lagi menjadi serangkaian instruksi. Lalu, instruksi dari setiap bagian tersebut dikerjakan secara bersamaan di prosesor yang berbeda secara terkontrol. Lalu, tujuannya komputasi paralel ini untuk memecahkan masalah komputasi sehingga prosesor lebih singkat dibandingkan dengan komputasi yang menggunakan prosesor tunggal. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan sekuensial dan parallel processing. Yang pertama ada sequential processing. Nah, sequential processing ini merupakan proses untuk melakukan pemecahan masalah dengan melakukan setiap langkahnya itu secara berurutan. Nah, konsekuensinya dari sequential ini, dia ini hasilnya akan muncul kalau semua langkahnya telah dikerjakan. Lalu yang kedua ada parallel processing. Nah, parallel processing ini adalah penggunaan beberapa sumber daya komputasi untuk memproses secara simultan lebih dari CPU, lebih dari satu CPU atau inti prosesor untuk menjalankan program atau beberapa komputasi secara bersamaan. Nah, pemrosesan ini membuat program berjalan lebih cepat dan lebih efisien karena banyak mesin yang dijalankan. Lalu, pemrosesan ini dijalankan oleh GPU, salah satunya ada NVIDIA CUDA. Nah, berikut ada contohnya. Yang pertama ada rendering video dan image processing, yang kedua ada cryptocurrency mining, yang ketiga ada machine learning dan scientific computation. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya rekan saya, silakan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan apa sih itu grayscale. Oke, jadi di sini citra grayscale adalah citra yang hanya memiliki satu kernel warna, di mana pada citra grayscale pada setiap 8 bitnya di setiap pixelnya memiliki intensitas warna yang memiliki variasi sebanyak 2/8 atau sama dengan 256 variasi warna atau derajat warna dari 0 hingga 255. Dan nilai pada intensitasnya merupakan representasi warna dari derajat keabuan. Jadi dari 0 sama dengan 255, semakin mendekati angka 0, maka dia akan mendekati warna hitam sempurna. Sedangkan semakin mendekati angka 255, maka dia mendekati warna putih sempurna. Seperti itu. Lalu di sini ada cara kerja atau konversi dari RGB ke grayscale, di mana untuk mengubah warna RGB ke grayscale yaitu hanya mengalihkan tiap layer red atau merah, G atau green atau hijau, B atau biru dengan bilangan pembentuk grayscale. Di MATLAB, layer merah dikali dengan float 0.299, layer hijau dikali dengan float 0.587, sedangkan di layer biru dikali dengan float 0.114. Maka atas referensi tersebut, kelompok penulis dalam mengkonversi citra grayscale menggunakan referensi rumus tersebut. Di bawah ini terdapat rumus lengkapnya, seperti itu. Lalu di sini ada codingan. Yang pertama ada codingan di GPU-nya atau codingan paralel, di mana di prosedur RGBA to gray ini dia menggunakan 4 parameter, di mana dua parameternya menunjuk ke global memory masing-masing untuk image RGB dan juga gray yang sebelumnya telah dialokasikan dengan fungsi CUDA. Sedangkan 2 parameter lainnya yaitu ukuran dari T baris ataupun T kolom. Lalu di sini pertama-tama seperti yang kita ketahui, pada parallel programming
bahwa setiap thread mampu mengetahui masing-masing indeks dan indeks blocks-nya, maka proses untuk inisialisasi indeks pada masing-masing dimensi terjadi saat inisialisasi nilai indeks X dan juga indeks Y. Jika sudah didapatkan indeks pada masing-masing dimensi, maka kita cek melalui if-else statement. Apabila indeks thread itu melebihi ukuran gambar, maka kita hentikan proses ini, atau di sini akan prosesnya 0 atau return 0. Jika masih dalam jangkauan, artinya masih di dalam ukuran gambar, maka dilanjutkan dengan proses perubahan dari array 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Seperti itu. Lalu dimasukkan ke sebuah variabel bernama variabel ujar 4 RGBA, seperti itu. Kemudian setelah dimasukkan ke variabel, kita bisa mengubah masing-masing nilai atau value dari variabel tersebut ke dalam grayscale dengan besaran angka yang tadi di halaman sebelumnya sudah saya jelaskan, seperti itu. Lalu yang di sini ada lanjutannya untuk GPU, yaitu ada prosedur RGBA to grayscale launch dengan 4 parameter yang sama, di mana prosedur ini merupakan prosedur konversi dari gambar menjadi grid block, di mana pada codingan kami ukuran lebar bloknya yaitu 32. Di sini kita dapatkan jumlah banyaknya blok, yaitu ukuran gambar baik itu baris ataupun kolom dibagi dengan ukuran blok di sini. Lalu untuk ukuran bloknya di percobaan ini didapatkan yaitu 32 kali 32. Dengan kata lain, kita mendapatkan jumlah thread pada satu blok yaitu 1024 thread. Kemudian di bawahnya kita meluncurkan kernel dengan 2 argumen, yaitu jumlah blok yang kita pakai dan juga banyaknya thread pada satu blok. Seperti ini. Lalu dilanjutkan parameter untuk pointer dan juga ukuran gambar. Setelah semua thread selesai secara bersamaan, maka kita dapat sinkronisasikan seperti itu di perintah kuda device synchronize, seperti itu. Lalu di bawah ini merupakan pengecekan errornya saja. Lalu setelah itu di sini ada cara kerja di CPU atau secara serial. Di codingan ini kami menggunakan codingan yang kami ambil dari course Udacity. Yang membedakan dengan CPU, yang membedakan dengan GPU, proses yang terjadi pada CPU ini yaitu prosesnya merubah secara sekuensial. Berbeda dengan GPU, di mana proses thread pada satu blok berjalan secara bersamaan. Seperti itu. Jadi tidak ada namanya sinkronisasikan thread yang sudah dikonversi tadi. Oke, untuk hasil dan pembahasan kesimpulan dilanjutkan oleh salah satu rekan saya. Saya Taski Nifan Amri, dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasannya. Untuk gambar yang digunakan, itu kami menggunakan inputan gambar yang berwarna, jadi terdapat channel RGBA-nya. Nah, untuk gambarnya ini sendiri kami bagi menjadi 4. Jadi ada gambar yang menggunakan 256 pixel sampai 2048 pixel. Jadi ada 4. Nah, kemudian untuk hasil komputasinya, untuk yang kiri itu adalah hasil dari CPU dan yang kanan itu hasil dari GPU. Hasil dari GPU itu cenderung lebih gelap. Itu karena kami menggunakan programnya itu menggunakan angka yang sudah distandarisasikan oleh internasional. Nah, jadi hasilnya itu seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, angkanya itu untuk red itu ada angkanya sendiri, green sendiri, dan juga blue sendiri. Kemudian untuk waktu komputasinya itu kami run 4 kali dari gambar tersebut. Yang pertama itu 256 kali 256 pixel. Nah, yang kedua itu 512 kali 512 pixel, dan yang ketiga 1024 kali 1024 pixel, dan terakhir itu 2048 kali 2048 pixel. Dengan perbandingan waktunya itu seperti ini. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil run yang telah kami lakukan, itu GPU lebih cepat daripada CPU.
bahkan bisa sampai 100 kali lebih cepat. Nah, jadi karena di CPU itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada GPU, maka GPU itu menggunakan daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan CPU. Nah, jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.